Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan belajar kembali tentang pelajaran SKI di kelas 8 SMP ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan juga menjadi ilmu yang barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita memulai daripada pelajaran pagi hari ini, saya mengingatkan untuk selalu fokus dalam mendengarkan dan juga dalam memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan, dan juga untuk tidak bermain-main atau tidak serius di dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, agar ilmu yang didapatkan bisa maksimal, agar ilmu yang didapatkan tidak ilmu yang mana hanya nanggung-nanggung atau separuh-separuh saja. Baiklah, pada pagi hari ini tema yang kita akan pelajari yaitu kemajuan ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya kita ketahui bahwa kemajuan ilmu agama ini sebelumnya sudah terjadi di masa Bani Umayyah, namun ketika sampai pada masa Bani Abbasiyah terjadi kemajuan dan perkembangan yang sangat bagus sekali. Yang dimaksud ilmu agama di sini diantaranya ilmu-ilmu seperti ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Namun demikian, kita harus memahami daripada sejarah-sejarah tentang perkembangan ilmu, khususnya yang kita pelajari sekarang yaitu perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini juga banyak sekali melahirkan ulama-ulama yang besar dan juga dengan karya-karyanya yang agung. Dan kita juga akan pelajari siapa saja ulama-ulama yang besar dan dengan karya-karyanya yang agung. Di sini dalam bidang hadis saya akan bacakan, yaitu yang pertama Imam Bukhari dengan karyanya adalah Kitab Jami' Shahih Al-Bukhari, yang mana kitab ini sering dipelajari, sering dikaji di kalangan para santri dan juga di pondok-pondok pesantren. Yang kedua yaitu Imam Muslim dengan karangan kitabnya Kitab Shahih Muslim. Kitab ini juga tidak asing di telinga para santri dan juga para pelajar pada umumnya, karena memang kitab ini sering dibuat kajian dan juga diambil daripada manfaatnya di dalam kitab tersebut. Yang ketiga yaitu Imam Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah. Dan kitab Sunan Ibnu Majah ini juga sering dipelajari, juga sering dibuat kajian, dibuat diskusi oleh santri-santri pondok pesantren, yang mana di dalamnya terdapat beberapa ilmu yang bisa diambil dari sisi hadis. Yang keempat yaitu Imam Abu Daud dengan karyanya Sunan Abu Daud. Kitab ini juga tidak asing ketika diperdengarkan atau ketika disampaikan kepada para santri dan juga para pelajar, karena kitab ini memang menjadi kitab yang sering dikaji dan juga sering dipelajari. Yang selanjutnya yaitu Imam Nasai
dengan karyanya Sunan An-Nasa'i. Alhamdulillah juga kitab ini sering juga dipelajari oleh santri-santri. Dari beberapa tentang bidang hadis, ahli bidang hadis juga dilanjutkan setelahnya, yaitu tentang ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah, ilmu tafsir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam memahami Al-Quran, kita tidak cukup dengan hanya membacanya saja. Memang membaca Al-Quran itu bagus, namun tidak berhenti di sini. Kita juga bisa meningkatkan dengan memahami daripada tafsir-tafsir Al-Quran. Apabila kita sudah rajin membaca Al-Quran, alangkah baiknya untuk melanjutkan kepada ilmu tafsirnya, seperti kitab-kitab yang sering dipelajari di kalangan pesantren. Di antaranya mungkin yang tidak asing lagi yaitu kitab Tafsir Jalalain. Juga ada kitab Tafsir Munir dan juga kitab Tafsir Shawi. Itu beberapa kitab-kitab yang mana dipelajari di pesantren. Yang dengan demikian ilmu Al-Quran bukan hanya dibaca saja, namun dipelajari secara tafsirnya juga. Kemudian selanjutnya yaitu tentang ilmu fikih, yang mana pada masa ini merupakan juga bisa dikatakan masa yang gemilang, masa yang bagus dalam ilmu fikihnya, karena ilmu fikih itu sangat penting sekali bagi kita. Di antaranya kita dalam beribadah juga butuh ilmu fikih, untuk sholat, untuk wudhu, untuk beribadah yang lain-lainnya. Maka dengan demikian kita juga harus belajar ilmu fikih. Mungkin cukup sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Dilanjutkan pelajaran yang akan datang di pekan yang akan datang, yaitu tentang ilmu tasawuf. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.